Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk Ibu wabarakatuh. Cian dan Mas Gentah, kita ketemu lagi di room Zoom ini ya, untuk sidang tugas akhir. Jadi ini Mas Gentah statusnya adalah mengulang presentasi ya. Karena di presentasi yang sebelumnya ada beberapa revisi mayor yang mengharuskan Mas Genta untuk mempresentasikan ulang. Ya, biar bisa lulus real nih. Jadi saya buka, setelah saya buka nanti Mas Genta silahkan lanjutkan setelah diberikan kesempatan ya. Saya buka terlebih dahulu untuk sidang tugas akhir Prodi PJJ Informatika S1. Oke, pada hari ini Senin tanggal 14 April 2025 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat akan diselenggarakan sidang tugas akhir, sidang ulang dengan peserta nama mahasiswa Genta Ananda Raksi, nomor induk mahasiswa 200401072030, program studi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang akan diseminarkan ulang adalah analisis sentimen terhadap program makan siang gratis menggunakan algoritma multinomial naive Bayes pada sosial media X. Skema tugas akhir yang dikerjakan prototype. Lokasi sidang tugas akhir online via aplikasi Zoom. Tugas akhir tersebut dibimbing oleh dua dosen pembimbing, di mana dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Lalu dosen pembimbing kedua, Ibu Cian Ramadona Hasoltin Eskom Mkom, ibu kita yang paling cantik di Prodi Informatika ya. Dan tugas akhir ini akan diuji oleh dosen penguji yang sama dengan dosen penguji satu sekaligus ketua sidang, saya sendiri Riyad Sahara. Lalu ada dosen penguji kedua, Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom yang sudah siap dengan berjuta-juta pertanyaan baru lagi ya. Nah, sidang akan dilaksanakan kurang lebih dalam 1 jam ke depan, terbagi jadi 3 sesi. Sesi pertama nanti peserta sidang Mas Genta dipersilakan untuk mempresentasikan kembali hasil kerjanya dari laporan tugas akhirnya, kurang lebih 15 menit ya, paling lama. Lalu akan dilanjutkan sesi kedua tanya jawab dengan dosen penguji. Lalu sesi ketiga adalah klarifikasi dan pengumuman hasil sidang. Oke, sudah siap Mas Genta? Ya, Pak. Oke, kalau sudah siap, ya silahkan dipersilahkan untuk langsung menyajikan laporan tugas akhirnya. Izin saya nih Bapak Ibu. Ya, lanjut. Sudah terlihat ya? Oke. Eh, Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan kali ini saya izin eh, menyampaikan ulang tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sentimen terhadap Program Makan Siang Gratis menggunakan algoritma multinomial naive Bayes dengan pendekatan smooth pada sosial media X. Pernyataan keabsahan saya yang bertanda di tangan di bawah ini, Gentaan dan Daraksi, nomor induk mahasiswa 2004-0107-2030. Judul tugas akhir, analisis sentimen terhadap program makan siang gratis menggunakan algoritma multinomial naive Bayes dengan pendekatan smooth pada sosial media X. Tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas ini disusun tidak menggunakan generatif AI untuk memperbantukan penulisan kalimat, paragraf, atau bab. Data yang digunakan adalah dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Berasia. Demikian pernyataan ini saya buat Jakarta 16 Februari 2025 yang bertanda tangan di bawah ini Gentaan dan Darsi. Oke, untuk latar belakang, perkembangan teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka melalui berbagai platform digital termasuk media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Media sosial ini menjadi wadah ekspresi opini masyarakat terhadap isu publik secara real time, jadikan sumber data yang potensial untuk dibahas.
Salah satu program pemerintah yang menimbulkan banyak perbincangan adalah program makan siang gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas belajar siswa. Program ini menuai berbagai respon baik, positif, maupun negatif yang tersebar luas di media sosial dan belum terstruktur secara jelas. Untuk memahami persepsi masyarakat terhadap program tersebut, analis sentimen menjadi pendekatan yang relevan karena mampu mengelompokkan opini menjadi kategori positif, negatif, netral secara sistematis. Salah satu algoritma yang sering digunakan dalam analis sentimen adalah multinomial Naive Bayes karena memiliki kinerja yang baik dalam klasifikasi teks, efisien, dan sederhana dalam implementasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas MNB dalam mengolah data teks pada media sosial, misalnya dalam menganalisis opini masyarakat terhadap kebijakan new normal maupun klasifikasi sentimen terkait vaksinasi COVID-19. Selain itu, penelitian oleh A. Sitahang dan kawan-kawan di tahun 2004 serta Mas Lutfi dan kawan-kawan di tahun 2005 telah menerapkan algoritma Naive Bayes untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap program makan siang gratis dan menunjukkan hasil yang cukup akurat. Namun, masih terdapat ruang untuk pengembangan dalam aspek teknik, praproses, sampling, dan juga evaluasi model. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi celah tersebut dengan mengembangkan pendekatan berbasis multinomial Naive Bayes, namun menggunakan data yang terbaru dalam artian Januari 2025 di sosial media X serta menerapkan strategi resampling smooth dan evaluasi model yang disempurnakan guna memperoleh hasil klasifikasi yang lebih akurat dan representatif terhadap opini publik terkait makan siang gratis. Izin Mas. Oh, Oh, oke ada. oke. Saya kira nggak ada yang di share screen dari tadi. Karena dari tadi saya cuma lihat gambar ini doang tadi grafik ya, Mas Genta ya. Ya, Terima kasih. baik. Oke. Untuk batasan masalah, penelitian ini hanya akan menggunakan data tweet yang berkaitan dengan program makan siang gratis yang diambil dari platform X dalam periode waktu tertentu. Penelitian ini akan berfokus pada analisis sentimen menggunakan teknik Natural Language Processing atau NLP dengan algoritma multinomial Naive Bayes. Lalu klasifikasi sentimen dikategorikan dari positif, negatif, dan netral. Penelitian ini tidak akan menganalisis dampak langsung dari program makan siang gratis terhadap kesejahteraan masyarakat atau efektivitas program tersebut secara keseluruhan. Fokusnya adalah bagaimana masyarakat merespon program tersebut melalui media sosial. Oh, nggak gerak. Nah, tujuan penelitian antara lain mengidentifikasi sentimen masyarakat terhadap program makan siang gratis berdasarkan analisis data tweet yang diperoleh dari X, lalu mengembangkan dan menguji model analis berbasis algoritma multinomial Naive Bayes dengan proses pra-proses data, ekstraksi fitur menggunakan IDF, serta menyimpan kelas menggunakan metode smooth. Mengevaluasi performa model klasifikasi dengan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan advanced score guna mengetahui efektivitas pendekatan yang digunakan. Nilai pola tren sentimen dalam periode tertentu guna memahami bagaimana respon masyarakat berubah seiring waktu. Manfaatnya menambah kontribusi dalam bidang ilmu komputer, khususnya analis sentimen media sosial menggunakan metode klasifikasi teks berbasis Naive Bayes, lalu dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memahami persepsi publik terhadap program sosial, khususnya program makan siang gratis. Lalu menambah wawasan dan pustaka ilmiah mengenai penerapan data mining dan machine learning dalam bidang kebijakan publik dan sosial. Jadi landasan bagi penelitian lanjutan dalam pengembangan sistem analitik berbasis opini publik. Untuk landasan metode di presentasi sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Implementasi metode juga masih sama, hasil analisanya juga masih sama. Untuk perbedaannya ada di perbandingan dengan penelitian lain. Dari hasil penelitian tersebut, model di penelitian ini mencapai akurasi sebesar 80. Apa nih? Sorry tadi keklik sesuatu. Sebesar 86% dengan Ivan score
makro average sebesar 0,8712 dibulatkan jadi 86, akhirnya jadi 86%. Jika dibandingkan dengan penelitian oleh Sitahang dan kawan-kawan uh, yang memperoleh akurasi sebesar 72%,20 pada rasio 60:40 terdapat peningkatan signifikan, yaitu di angka 13,8% untuk akurasi. Oke, Mas Genta izin. Ini kan ngulang ya, dalam artian Ya, revisi ya. Nah, boleh di-highlight nggak yang direvisi apa? Mungkin poin-poinnya aja dari yang disampaikan oleh Ketua Penguji Pak Riyad dan penguji kedua Pak Catur yang sudah direvisi oleh Mas Genta itu sendiri. Jadi langsung saja ke inti dari apa yang sudah direvisi. Seperti itu sih, Mas Genta. untuk yang sudah saya revisi ini Pak, bagian dari latar belakang masalah, terus uh, kayak tujuan dan manfaatnya. Lalu perbandingan dengan apa namanya penelitian-penelitian sebelumnya, Pak. Itu, Pak. Jadi kayaknya udah saya sebutkan juga di awal tadi, Pak. Iya, maksudnya gini Mas Genta. Nah, kan pasti ada catatan ya dari Pak Riyad seperti apa kemarin, terus Pak Catur seperti apa. Nah, dari catatan itu tentunya sudah direvisikan ya. Nah, Mm-mm. revisinya itu tadi sudah dijelaskan semua, berarti. Ya, sudah. Barusan Yakin? mau Berarti ya. mau jelasin yang ini perbandingan sama yang sebelumnya aja sih, Pak. Ya, Oke. Jadi sudah dilakukan ya perbandingan dan lain sebagainya ya. iya, betul. Oke. Mungkin itu dari saya sih, karena kan balik lagi dengan waktu yang singkat ini, saya harap Mas Genta sudah bisa meng-highlight ya apa yang sudah dilakukan utamanya yang sudah direvisi seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Mas Genta ya. Baik. Untuk perbandingan pada ajan mau di stop dulu atau bagaimana nih, Bapak Ibu? Enggak, oke. Perban- Oke, kalau di tempat Mas Genta masih ajan, di break dulu sampai dengan ajannya selesai baru lanjut lagi. Saya pause recording dulu ya. Masih ajan kan? Oh, boleh. Ya Iya, udah. Yuk, silakan lanjut. baik. Untuk revisi yang 5 menit lagi ya, Mas Genta ya, presentasi. Oke, untuk revisi yang sudah dijelaskan di Bapak penguji sebelumnya ada di bagian latar belakang, lalu berdasar masalah, landasan, manfaat dan juga tujuannya. Dan barusan sudah saya sebut. Lalu dari hasil uh, hasil dalam penelitian ini cukup akurasinya bertambah ya, dari yang tadinya 72% jadi 86%, bertambah sekitar 13%. Lalu kesimpulannya, teknik resampling terbukti efektif dalam peningkatan prediksi pada kelas minoritas dan metode praproses seperti tokenisasi, streaming, dan penghapusan stopwatch berhasil meningkatkan kualitas data input. Mungkin itu aja sih Pak yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya uh, Oke, sudah ya. saya buka sesi. Oh iya, benar. Oke, ya saya aja yang bukain nggak apa-apa. Mas Genta nanti tinggal prima bisa saya bukain ya. Oke, kita mulai sesi diskusi atau tanya jawab. Di Pak Catur kayaknya udah harus harus saya berikan kesempatan pertama ini. Ya, Harus dilampiaskan seperti Pak Catur. Silakan Pak Catur ya. baik, Pak. Terima kasih kesempatannya, Pak Riyad. Saya mungkin di awal untuk menyampaikan komentar ingin memberi semangat dulu pada Mas Genta ya, Pak Iwani, pujian, Pak Riyad. Mas Genta mungkin bisa mengikuti ya treatment dari saya.
Mas Genta coba tangannya ke atas, Mas. Ya, Pak. Dua-duanya ke atas. Nah, tepukkan gini. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Oke, Mas ya. Semangat ya, Mas. Oke, Semangat, Pak. terima kasih. Mas Genta, karena dari tadi agak lama ya untuk ini menyampaikan terkait presentasinya. Jadi biar agak semangat untuk menjawabnya sekarang. Oke, saya mulai Ya, saja, Mas Genta coba ya. saya jawab. Ya, Ya, treatment Anda dalam apa namanya melakukan revisi ya. ini semakin jauh ya dari buku pedoman ya. Sorry, Pak. Bisa dijelaskan, saya Iya, kurang maksud jelas. saya tidak sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Pujian dan bapak-bapak dosen yang ada di Unsia gitu. Gimana tuh? Itu temuannya sangat banyak sekali gitu ya. Di awal saya membaca dari latar belakang permasalahan itu sudah menemukan gitu. Dan nanti di bab 2-nya juga ada ya, ya dan beberapa hal lagi gitu ya. Itu yang menjadi yang ingin mungkin saya ingin tanyakan kenapa sampai sejauh itu. Bagaimana sih treatment Anda dalam eh, membaca buku pedoman, ya, memperlakukan buku pedoman tersebut dan juga mungkin mencari apa namanya bacaan dari teman-teman yang lain gitu. Karena tidak sesuai gitu loh di buku pedomannya. Coba Hmm, Anda bisa ceritakan. oke, mungkin eh, karena pas revisi itu saya terlalu fokus di bagian apa yang disebutkan Bapak penguji, Pak. Jadi, Nah, ini bisa bukan dari fokus enggaknya, tapi dari penulisannya aja udah kelihatan gitu. Bukan masalah fokusnya, kelihatan salahnya soalnya. Tidak hmm, sesuai dengan pedoman. Bisa dibuka aja di Word-nya. ini, Nah, seperti ini Mas. Coba tadi ada yang si tanggang gitu ya. Sampai nah ini apalagi nih banyak banget ningrum. Ini kan berbeda penulisannya. Kenapa Anda melakukan hal semacam ini gitu? Ini Anda harusnya mematuhi ya dengan buku pedomannya sudah diterbitkan, dibuat dan di upload gitu ya di dalam LMS. Itu harusnya Anda ikuti gitu paduannya. Baca dari awal hingga akhir. Ini kelihatan Anda tidak membaca sama sekali. baik, Pak. Ya, di awal pun ada gitu masih ada kelihatan Ningrum ini ya ya pasti ada cuma kenapa nggak sesuai gitu. Ini udah fatal ya. Saya ngelihatnya udah wah ya kalau saya sih nggak bisa nolong gitu. Cuma nanti kita diskusikan kembali ya dengan pembimbingnya. Baik, Pak. Ya, terus di awal dulu saya menyampaikan juga ya terkait dengan apa yang menjadi latar belakang masalah pun tidak ada gambaran di sini. Ya, gini ya, saya ingin contohkan saja ya untuk pembuatan dari sentimen analisis ini. Sebenarnya tujuannya itu apa sih gitu? Kita menggunakan ulasan ya dalam bentuk suatu sentimen ya mungkin ulasan itu baik hasilnya positif atau negatif tapi kan ada tujuannya ya misalkan saya punya toko di Tokopedia di toko Orange Shopee ataupun di toko tempat-tempat lain gitu nah saya kan butuh yang namanya ulasan itu supaya apa ya meningkatkan produksi mungkin itu kan tujuan ya kenapa saya harus meningkatkan produksi? Ya mungkin omset saya tidak kunjung naik gitu ya. Kemungkinan juga eh, apa nilainya dari toko saya kenapa tidak bisa terus berkembang ya. Itu kan permasalahan Mas yang kita bisa ceritakan ya. Baik. Kenapa sih adanya penelitian ini? Itu kan penting disampaikan di latar belakang masalah ya. Saya nggak akan ke ini dulu ya, membahas tentang metodenya, tapi bagaimana menyampaikan suatu latar belakang permasalahan gitu. Di waktu dulu kan saya juga sampaikan ini kenapa tidak sesuai ya dengan yang ada di dalam manfaat, tujuan dan manfaatnya gitu. Pemerintah yang mana? Kan saya waktu itu pernah sampaikan seperti itu. Ya, betul, Pak. Karena di sini belum ada datanya, cuma salah satu program pemerintah gitu ya. Karena kalau saya melihat makanan yang bergizi gratis itu kan yang timbul hanya pro kontra saja. Yang pro setuju itu ya yang karena mendukung ya pemerintahan yang sekarang, yang kontra kan tidak
mendukung. Artinya kan cuma seperti itu ya. Ya, Nah, betul. di sini belum ada ya seperti itu. Maksudnya dari manfaatnya yang saya baca tadi ada 4 itu juga nggak sesuai gitu dengan apa yang menjadi latar belakang masalahnya. Ya, terus ya tadi apa namanya mengembangkan yang menilai pola bukan yang ini ya, yang ada satu manfaat-manfaat tadi. Oh, Nah, ini. itu. Nah, di sini kan juga ada menambah wawasan dan pustaka ilmiah. Nah, ini apa ini manfaat seperti ini? Saya sudah belum masuk ya untuk data mining, machine learning dan kebijakan publik dan sosial ini ada kata-kata mutiara yang mungkin ya saya pun nggak memahaminya gitu karena apa yang menjadi landasan dari eh, kalimat seperti ini itu. Nah, ini ada lagi landasan bagi peneliti mengembangkan sistem analitik berbasis opini publik. Ya. Oke. Sebenarnya masih ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya, cuman ya eh, waktu juga yang membatasi, ya mungkin nanti Pak Riyad yang lebih akan mendetail ya terkait dengan tulisannya. Ya, saya mungkin nanti akan mendiskusikan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Itu aja, Mas Genta ya. Oke, Tapi baik. yang menjadi pokok hasil itu adalah dari latar belakang masalahnya. Kalau dari cara untuk mengerjakannya dengan smooth X, dengan analisis apa tadi algoritma Namanya. multinomial atau naik baris tadi, ya saya kira Mas Genta jagonya gitu ya. Tapi dari latar belakang penyampaian masalahnya yang memang belum ada tercapai gitu. Apa sih yang mau disampaikan di sini? Oke. Itu penting ya Mas Genta ya untuk memahami suatu bentuk latar belakang permasalahan ya. Ya artinya Mas Genta itu harus mulai dari awal. Awalnya dari mana? Melakukan suatu kajian. Kajian dari mana? Studi literatur. Setelah itu baru dilakukan satu bentuk latar belakang pembuatan latar belakang masalah ya. Dari latar belakang masalah itu kan tadi ya dibahas sesuatu terkait dengan adanya literatur gitu kan. Sama kalau di berita-berita seperti itu kan ada Mas ya, untuk membuat undang-undang itu kan harus ada literatur atau studi kasus studi kajiannya. Sama dalam melakukan penelitian. Itu saja. Terima kasih Mas Genta ya. Mungkin nanti kita diskusikan dulu dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Terima kasih Mas Genta. Pak Riyad kembali ke Bapak. Silakan. Terima kasih Pak Riyad atas kesempatannya. Oke, Pak Catur. Saya kira tadi mau sampai dengan jam 6 ya. Ternyata masih singkat sekali. Padahal waktunya masih ada Berarti 15 menit lagi buat Pak Catur. Mas Genta masih semangat Pak. Tadi sudah saya treatment Pak. Iya, Pak. Oke, Sederhana, tapi semangatnya masih mengebu ini Pak. oke. Jadi luar biasa nih, Mas Genta harus bersyukur dapat treatment dari Pak Catur ya. Karena Makasih, Pak Catur. sulit dapat treatment itu dari Pak Catur gitu. Jadi kalau istilahnya kayak dulu ada yang tenar gitu yang memberikan konseling, Mario Sepuh itu sama Pak Catur itu mungkin setara ya levelnya itu kan. Kita tahu lah ya rate-nya seberapa gitu. Jadi sangat-sangat bersyukur Mas Genta dapat treatment seperti itu. Tadi juga saya ikutan dan langsung semangat saya, jadi langsung segar lagi sore ini. Jadi saya bisa menguji dengan lebih baik lagi. Dengan tadinya baru ada 3 list pertanyaan, sekarang bertambah jadi 30 sekaligus langsung karena Waduh. Pak Catur. Oke, nah Oke, Pak. setuju dengan yang disampaikan Pak Catur tadi. Ini kan perbaikan ya Mas Genta ya. Tapi ya memang dilihatnya belum signifikan apa yang Mas Genta kerjakan dalam kurun waktu ini lebih dari 2 minggu ya. Karena kita terpotong liburan Lebaran dan baru sekarang dilaksanakan sidang ulang, presentasi ulang atas laporan penelitian yang sudah Mas Genta kerjakan. Tapi dari Dewan Penguji, tadi Pak Catur, dan saya sendiri ini melihat signifikansinya kok kurang effort sepertinya, kurang usaha nih. Mungkin Mas Gerta sedang sibuk bekerja? Iya, betul, Pak. Oh, lagi banyak lemburan atau lagi banyak deadline? Ya, bisa dibilang gitu sih, Pak. Oke. Terus yang jadi prioritas utamanya deadline dulu baru skripsinya nih. Ya, karena itu penghidupan saya, Pak. Saya hidup sendirian. Oh gitu. Iya. Oke. eh Mana ya? Mas Genta, sebelum saya lanjut pertanyaan, Hmm. saya mau lihat dong catatan revisi yang Mas Genta catat.
atas sidang yang sebelumnya sudah dilaksanakan? Ada nggak catatannya? Ingat saya sih ada, Pak. Ya, coba ditunjukkan ya. Bentar ya. Kok nggak bisa naik? Ah, ini Pak. Ini dari siapa nih? Kemarin saya rangkum sih Pak jadi satu. Jadi kurang lebih saya hasilnya begini. 3 poin aja. Iya, saya rangkum gitu loh Pak. Oke. Nah, pantesan nih di rangkuman ini banyak yang kurang nih. Perlu kita Hmm. tambahkan kayaknya Pak Catur ya. Oh, setuju, Pak. Ih, Sangat setuju. rangkumannya ini sangat minim ya. Ya, kita bisa melihat relevansinya sih dari catatan sidang dengan apa yang sudah diperbaiki ya. Seperti itulah. Kita jadi bisa tahu nih sumber masalahnya di mana nih. Sehingga apa yang dikerjakan lagi diperbaiki ternyata masih belum memenuhi, sebenarnya bukan ekspektasinya para penguji, tapi dengan kelayakan atau ketentuan sebuah tugas akhir ya. Jadi saya selalu pesan ke teman-teman mahasiswa ini tugas akhir, bukan tugas kuliah, tugas terakhir yang dimana effortnya push to the limit ya, sampai dengan limit berdarah-darah buat ngerjain tugas akhir ini karena udah gak ada tugas lagi. Nah, dari kelayakan tersebut ya pastinya ya kita nggak munafik, penguji juga punya ekspektasi sesuai dengan kelayakan dari tugas akhir tersebut. Nah, ini mohon maaf tadi dilihatnya ternyata masih kurang lagi ini. Oke lah, balik lagi ke dokumennya Mas Genta tadi. Tadi juga yang ditanyakan sama Pak Catur, masalah di latar belakang, clerical penulisan ini banyak banget yang miss ya, kayak misalkan gaya sitasi. Nah, di panduan kan ada ya gaya sitasi seperti apa. Ini ada beberapa sih yang udah oke di bawah sini. Tapi coba misalkan Mas Genta balik ke poin paling atas tuh di latar belakang masalah. Bawah lagi. Nah, itu ya. Itu kan jadi tabrak-tabrakan tuh ya di paragraf yang penelitian Oh. sebelumnya menunjukkan ini. Mm-mm. Hmm. Jadi tabrak-tabrakan kayak gitu. Dan yang agak sedikit kalau saya ya agak patah lagi nih. Latar belakang ini kan jadi kayak pondasinya, landasannya penelitian dilakukan. Mau itu dari jenjangnya S1, S2, S3, S-teler gitu lah. Latar belakangnya dulu tuh yang pasti akan dicek tuh sama reviewer atau penguji. Karena kita mau ngelihat nih secara garis besar nih penelitiannya mau ngapain dan kenapa melakukan penelitian itu. Caranya melakukan penelitian itu gimana ya, yang buat mau ngapain itu ya. Jadi mau nyelesain masalahnya caranya seperti apa, dapetin hasilnya kayak gimana, rencana hasilnya. Mas Genta sendiri di sini ya oke, literatur review dimasukin. Tapi tiba-tiba ada tujuan ini ya, ada tujuan yang dimana masalahnya sendiri kita lihat nih mana nih masalah penelitian Mas Genta. Kita ngelihatnya ada masalah di penelitian yang sebelumnya, penelitian terkait yang Mas Genta jadikan sebagai literatur review atau studi literaturnya. Ada nggak masalah yang Mas Genta, masalah penelitiannya Mas Genta nih, yang menjadi kelayakan atau alasan Mas Genta melakukan penelitian di bagian latar belakang? Lagi baik Pak. Jadi masalahnya itu eh, saya lihat akurasi yang ada di Mas penelitian Genta, sendiri. sorry, yang ditanyakan ada nggak dituliskan di situ? Oh, dituliskan ya yang Nggak di rumusan masalah ya, lagi nanya latar belakang. iya, baik Pak. Ada nggak? Nggak tertulis sih Pak emang. Iya, padahal di sidang sebelumnya juga sudah disinggung. Hmm. Gitu. Ini aja dah, saya minta kejujurannya Mas Genta aja. Baik. Berapa hari Mas Genta alokasikan waktu full day untuk merevisi laporan TA-nya atau tugas akhir ini? Kurang dari seminggu sih Pak. Kalau di apa 24 jam ya. Itu Oke, kurang kalau dari kita seminggu. bicara hitungan jam, berapa jam Kurang lebih totalnya?
58 jaman. 58 jam. Ya, kalau itu apa sih namanya, depan laptop ngerjain gitu. 58 jam. Itu kalau misalkan sehari rata-rata 8 jam aja, 8 hari lebih ya. 7 Ya, hari tapi lebih, sorry. ya Ya, pas tapi itu apa? juga saya sempat ini juga sih Bang, lihat-lihat. Ini kira-kira ada yang diganti nggak ya, atau ada yang perlu ditambah lagi nggak ya gitu. Jadi Oke, ya kadang-kadang nulis, kadang cuman mikir aja gitu. Itu udah masuk ke 58 tadi. oke. Jangan bilang nulisnya 10 menit, mikirnya 7 jam lewat 50 menit ya. Ya gitu juga sih Pak. Oh gitu juga. Iya, kadang kalau emang lagi kayak pas kemarin tuh di hari libur kan saya pulang kampung gitu, ya itu salah satu yang bikin saya banyak mikirnya, terus nulisnya dikit di situ. Hmm, Inilah. Saya ada satu analogi gampangnya gini lah. Kalau misalkan apa yang mau jadi penyebab kita mau melakukan sesuatu nggak jelas, ya, terus udah gitu kita salah melakukan apa yang kita mau kita lakukan, serta hasilnya juga pasti akan salah. Kayak gini contohnya. Saya bicara secara umum, analogi yang kita mungkin akan sering dapetin. Perut saya sakit, Mhm. perih. Saya mau ngubatin perut saya nih. Ya, saya tahunya perut saya sakit, perih. Entah itu lapar atau saya mah atau saya kekenyangan, saya nggak tahu. Karena saya kurang dalam menyadari itu. Kenapa perut saya bisa perih atau sakit? Tanpa tahu alasannya, saya makan yang banyak. Ah, lapar kali, makan yang banyak. Ternyata hasilnya perut saya makin sakit dan bahkan mohon maaf saya ternyata muntah. Ternyata masalahnya yang menyebabkan perut saya sakit adalah saya kekenyangan. Tapi saya makan lagi. Yang akhirnya kacau kan. Saya nggak tahu, nggak jelas nih kenapa perut saya sakit. Terus saya coba obatin dengan makan lagi. Ternyata malah mendapatkan hasil yang malah makin buruk, salah. Karena di awalnya saya nggak identifikasi dengan jelas masalah apa yang sedang dihadapi sama perut saya. Dan ini ilustrasinya contohnya kepunya Mas Genta nih penelitiannya. Oke, tadi yang dibilang Pak Catur ahlinya. Mungkin Mas Genta juga ya, mungkin expert lah di bidang data analistik, penggunaan Python, penggunaan algoritma ini segala macam. Itu dilakukan. Tapi apakah yang Mas Genta lakukan itu sesuai dengan apa yang menjadi alasan Mas Genta melakukan penelitian? Nggak kelihatan. Sama dengan hasilnya di kesimpulan juga ternyata tidak selaras dengan tujuannya. Itu. Oke. Ya, Pak. Gimana ya? Mana Pak Catur ada mau tambahkan? Saya sih itu aja lah ya. Nanti catatan-catatan revisinya saya akan sampaikan ke Bapak Ibu pembimbingnya. Nanti biar coba diskusi lagi dengan Bapak Ibu pembimbingnya kayak gitu. Kita langsung Ya, sesi berikutnya atau Pak Catur mau tambahan silakan Pak. ya, sesuai ya, Mas Genta ya. Mungkin dari awal yang saya sampaikan tadi perlu semangat dulu, Mas Genta ya. Digenjot semangatnya, ya. Lawan diri sendiri dulu, Mas Genta. Ya, ya meskipun kerja gitu ya, saya pun mengalami dulu sama kayak Mas Genta gitu, hampir 6 bulan malah ya untuk menyelesaikannya. Jadi tidur itu bahkan sampai jam 4 gitu ya. Terus nanti bangun jam 2 itu ya cuma nyari latar belakang masalah saja yang cocok itu ya seperti apa yang memang sesuai dengan kondisi ya permasalahan yang ada itu. Ya, secara teknikal saya yakin Mas Genta jago lah ya, tapi ya memang perlu untuk memahami ya bagaimana terkait dengan apa yang menjadi perlu dalam bentuk kajian ya, perlu dikaji gitu ya. Artinya ya kita perlu membaca studi literatur yang sesuai ya dengan apa yang menjadi masalah dalam tugas akhir kita itu. Dan nanti kan ada hasilnya itu adalah berupa
laporan tugas akhir yang Mas Genta gunakan sebagai syarat untuk lulusan S1 gitu Mas Genta ya. Jadi ya mungkin nanti kita coba diskusikan dulu dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Semoga ada kabar baik ya Mas Genta ya, sehingga Mas Genta dengan sukacita hari ini atau ya mungkin harus perlu lagi untuk introspeksi diri gitu ya. Ya nanti itu akan kita kembalikan ke pembimbing dan tunggu aja sampai 10 atau 15 menit lagi. Itu aja Pak Riyad, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Catur. Mas Genta, kita tempatkan dulu di waiting room. Seperti biasa, Dewan Penguji dengan Dewan Pembimbing akan berdiskusi dulu mengenai keputusan dan hasil dari laporan tugas akhir Mas Genta yang kembali disidangkan ya. Nanti akan di-invite kembali. Saya tempatkan ke waiting room dulu ya. Coba. Ya, halo Mas Genta. Halo. Ya, oke. Tadi kita berempat ini sudah melakukan diskusi yang cukup keras ya. Sampai Pak Iwan akhirnya terpaksa harus cukur rambut lagi gitu karena diskusinya agak alot sekali. Pak Catur juga akhirnya memutuskan batal untuk mengepang kumisnya. Ujian juga jadinya tadi mau minum kopi malah salah ambil gitu ya. Parfum yang hampir diminum untung tidak jadi keminum gitu. Nah, untungnya saya aja yang normal aja. Oh, Cat. Oke, ini kita sampai ke dalam sesi pengumuman hasil dari sidang tugas akhir yang Mas Genta sudah laporkan hasil riset TA-nya ya. Tadi catatannya sudah banyak, sudah dicatat belum? Belum semuanya sih, Pak. Waduh, belum lagi ya. Soalnya tadi terlalu fokus dengerin, Pak, jadi Oke. nggak tercatat. Uh, nanti besok-besok kalau lagi ada sidang-sidang kayak gini atau presentasi ke user atau klien, manfaatkanlah AI ya yang bisa nyatet dengan voice kita gitu ya. Udah banyak toolsnya. Oke, nah saya mau dengar dari Mas Genta sendiri nih, pembelaan, klarifikasi untuk bisa melayakkan apa yang sudah Mas Genta kerjakan untuk TA-nya dan meyakini kita, Dewan Pembimbing dan Penguji, bahwa TA-nya oke, layak, dan berhak mendapatkan nilai yang membuat Mas Genta itu diluluskan. Silakan. Baik, berdasarkan apa yang saya kerjakan, saya sudah melakukan beberapa riset di penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada beberapa gap literatur di riset sebelumnya, seperti apa sih tadi namanya? Praproses data, terus ada resampling dan juga penerapan modelnya, evaluasi model seperti itu. Jadi saya mengisi gap tersebut dengan menambahkan eh, teknik resampling data di bagian setelah ya intinya teknik resampling data untuk meningkatkan akurasi dari dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itu juga saya lakukan berdasarkan studi literatur saya, Pak. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Nah, kalau dari effortnya sendiri atau usaha Mas Genta gimana? Bisa ceritakanlah apa yang Mas Genta upayakan dalam mengerjakan TA ini, kayak misalkan apa yang dikorbankan, apa yang Mas Genta lakukan, misalkan saya tidur sampai ngigo-ngigo mimpi tentang TA gitu, sedang melakukan studi Ya, literatur, sering, boleh coba sering. ceritakan. Jadi beberapa hari, bukan beberapa hari ya, beberapa minggu terakhir saya sempat bukan sempat, emang dihantui dengan revisi TA ini. Dan juga saya ini karena, wah, pengen banget lulus gitu ya. Jadi ya itu, saya dihantui gitu. Terus beberapa acara-acara seperti acara bukber, lalu apa ya, pertemuan-pertemuan gitu yang ada di kantor juga sempat saya batalkan agar saya bisa berpikir jernih, berfokus gitu buat TA ini gitu Pak. Oke, terakhir lah, Oke. terakhir. Coba disebutkan atau dibacakan kembali yang Mas Genta ingat atau yang sudah mau dicatat tapi belum dicatat, apa aja nih yang harus diperbaiki? Oke, untuk latar belakang sekalian saya nyatet Mm, itu perlu diperkuat lagi, kayak
kayak tadi sama hasilnya juga kurang nyambung. Terutama masalah atau alasan kenapa melakukan penelitian itu ya. Ya, benar. Terus Ini lagi nyatet. ya bantu ini. Apalagi? Terus Nanti juga dibantu Pak Catur. Ya, Pak dari Catur. Pak Catur itu yang paling kuat di benak saya itu ini penelitian itu sebenarnya buat siapa? Hmm, Terus bagian apa ya tadi aku? Rumusan Manfaat jangan lupa masalah, manfaat rumusan dulu jangan masalah. lupa. Boleh lah rumusan Sama masalah sih udah oke. Manfaatnya lebih ke dampak atau efek dari hipotesa penelitian ya. manfaat ya. Hmm, Manfaat hipotesis. Poin-poin yang harus ada di laporan TA-nya tuh. Jadi saya tambahin lah. Oke, Pak Catur ada yang mau tambahkan Pak Catur? Ya, Mas Genta, saya cuma mengilhami ya dari apa yang disampaikan Mas Genta tadi, dengan mengorbankan waktu ya, pertemuan-pertemuan yang dibatalkan gitu. Tapi dari situ semua kenapa hasilnya masih sama gitu loh. Harusnya kan kalau memang banyak yang dikorbankan dari sisi waktunya, dari sisi pengorbanan-pengorbanan yang lain, harusnya eh, secara hasil ya itu sudah harus kelihatan ya. Pasti yang perlu kemarin diperbarui, apa yang perlu diperbaiki, apa yang harusnya direvisi gitu. Ya, tapi itu kembali ke dalam sanubari dari Mas Genta gitu ya. Mang sudah sesuaikah apa yang dibuat, apa yang sudah disampaikan tadi gitu ya. Dan kita lihat aja hasilnya ya. Dari pengorbanan-pengorbanan itu apa yang nanti menjadi hasil tugas akhir dari Mas Genta ini. Ya, tunggu aja ya, 5 menit lagi Mas ya, kita nanti sampaikan hasilnya. Terima kasih Pak Oke, Pak Catur. Mohon mengingatkan Pak Catur belum di entry nih daftar acara. Setelah Pak Catur entry nanti saya langsung umumkan ya. Saya izin remind kali, Pak Arya. Ya, Tadi silakan. yang main fatal itu citasinya itu ya, Oh di iya, bab itu 1 format itu. penulisannya. Nah, format penulisan utamanya itu. Jadi mungkin izin diperhatikan ya, Mas Genta. Ya, Pak. Seperti itu, terima kasih. Bucian, ada tambahan? Oke, sebelum Bucian, maaf Bucian. Pak Catur, daftar acara atau berita acara mohon dientrikan ya. Silakan Daftar Bucian. aja. Ya, halo, halo. Bucian, Iya halo. Pak, daftar Ada acara Pak. Iya, Bucian ada yang mau disampaikan, silakan. Oh iya. Pak Catur, daftar acara di WA grup kita sudah saya share, nanti saya up. Nunggu Ibu Bucian, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bu. Dari saya ya tetap semangat ya Mas Genta ya. Kita kan sudah melalui ya proses bimbingan itu dari awal. Sebenarnya Mas Genta ini proses bimbingannya termasuk cepat gitu ya. Cuman kita ada sedikit apa miss dari segi penulisan itu aja sih, Pak. Terima kasih. Baik, Ibu. Oke, nah ini dari penghujung yang tadi saya sampaikan. Tadi kan 2 yang terakhir, sekarang adalah yang terakhir nih ya, sebelum diumumkan. Tadi ada request dari Bapak Kaprodi ya, bahwa sebelum diumumkan, Mas Genta tolonglah dihibur penguji dan pembimbingnya dengan satu lagu spesial gitu ya, yang Mas Genta kuasai, entah itu lagu apapun, balonku juga boleh, apapun lah. Pasti agar kita semua bahagia dan Mas Genta juga akhirnya bahagia setelah menyanyikan. Malu wajar, tapi setelah malu akan timbul bahagia. Dan ini akan menjadi kesan yang mendalam buat Mas Genta. Silakan Mas Genta. Balonku aja lah, Bapak Pak. Kaprodi, silakan mungkin boleh join dengan Bucian. Karena kebetulan di sebelah Bucian. Silakan Mas Genta. Ini request khusus dari Bapak Kaprodi kita, Bapak Sahid Abdullah ini. Jadi amanah yang harus tetap saya jalankan, harus saya Pak, sampaikan. coba Pak, saya boleh nanya dulu nggak, Pak? Apa ya? Boleh, silakan. Nanya ke, ini kan requestnya Pak Kaprodi ya? Heeh. Berarti ke Pak Kaprodi nih. Kenapa harus nyanyi sih, Pak? Karena hiburan yang paling simpel adalah bernyanyi, ya. Jadi Karena kalau suara saya misalkan, jelek. oh kita tidak bicara seperti itu ya, apa semua suara itu indah gitu. Jika Lagu itu ah, bahasa lagu Mas.
Tuh, lagu itu kita lihat dari ketulusan dan Ya, emosi yang menyampaikannya, bukan dari suara. ya. Suara itu apalah itu nonsen gitu. Kita mau Kita lihat ketulusannya. bisa membayangkan dunia tanpa musik, tanpa lagu itu seperti Nah, hampa gitu. Gitu aja. Makanya betul. Coba. jangan sampai hampa ini berlarut-larut gitu, Mas. Wah, iya deh. Jadi biar kita Um, semua jadi berbahagia ya, termasuk Mas Iya. Genta juga. baik. Mm. Silakan. Karena dari tadi tuh hampa isinya, Mas. Nah, itu. Aduh. Ini dari awal disampaikan semangat kurang gitu kan, belum lagi penulisannya kurang gitu. Nah, itu semuanya hampa. Makanya kita ingin terisi ya kehampaan kita itu. Silakan, Mas Genta. Baik. Mungkin lagu, aduh saya juga bingung mau milih lagu apa ya. Bebas apapun. Saya nggak pernah main musik. Ini aja deh balonku seperti yang tadi Pak Riyad bilang ya. Silakan. Tuh, balonku ada 5, Salah. Ayo lanjut. rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Balonku ada 5. Meletus balon Meletus balon hijau. hijau, dor. Hatiku Nah, sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat gitu. Asik. pasti bisa. Pasti Pasti bisa bisa. Pak Catur. Tapi izin Mbak Riyad, Pak Ya, Catur, lanjut. Bu Cian, ini Pak Iwan. info ya dari Prodi dan juga dari Mas Genta. Ini saat ini sedang berada di rumah sakit ya Mas Genta ya? Menemani Enggak, anaknya yang dirawat ya? Oh, saya itu, Pak. itu Pak Catur. Oh Pak Catur. Salah. Saya kira malah Pak Aduh, Ivan yang anaknya di rumah sakit tadi. salah info saya berarti. Udah nggak jadi ya. Tadi mau saya selipin, saya selipin ini. Ya udah, saya kembalikan ke Pak Riyad. Terima kasih. Terlalu mendramatisir, Pak. Jadi jangan langsung, Pak. Iya makanya. Jadi tadi Jangan mau sampai saya dramatisir di baca akhir ya. bukunya. Oke oke oke. Ya, Mas Genta, kayaknya tadi suaranya kurang kenceng ya. Mungkin bisa tambah lagi 4 oktav gitu. Boleh. Ada peluangnya gitu, Mas, bisa. Apa lagu apa? Oh, iya, Oh, mungkin lagu Jawa, Mas. Dumes gitu. Dumes apaan Pak? Nggak tahu saya Pak. Lagunya Cak Mas. Mas. Saya taunya lagu anak-anak Pak. Soalnya Oh iya, silakan. paling sering nyanyi pas kecil. Ya, yang penting ada roll-rollnya gitu loh, Mas. Ada apa roronya? Ngeroll gitu. Gak cuma ngerock, suaranya kan ngebas banget, ngerock banget tadi. Cuma rollnya yang belum. Oh, Bagus suaranya tadi. Enak tadi dengar. bohong nih Bapak nih. Oke, satu lagu lagi. Ini kali ya, Pelangi-Pelangi. Iya, boleh lah. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Yeay. Terima kasih ya Mas Genta. Mas, Alhamdulillah akhirnya. kameranya Mas tadi Iya. kasih merah, Mas. Iya, akhirnya ada kebahagiaan. Terima kasih Mas Genta sudah memberikan kami Dewan Penguji dan Dewan Pembimbing kebahagiaan yang luar biasa malam ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Iwani ya. Aduh, sama-sama memberikan kebahagiaan untuk kita hingga akhirnya langsung menghadap Bapak Kaprodi kita. Oke, kita lanjut ke pengumuman hasilnya ya. Eh, Oke, Pak Catur, Bu Cian, Ya, boleh Pak. langsung saya umumkan ya. Ya, sudah silakan, Pak. Tarik napas dulu izin saya. Luar biasa memang hari ini ya. Di penghujung hari ini, sore hari ini. Kasih merah, Pak, masih. Sama ini. Saya udah sama merah. Ibu Cian jangan kabur, Ibu Cian. Tolong standby, Ibu Cian. Saya pun sama tak kuat. Tapi harus ada di Kameranya. Oke, sudah ada kembali Bapak Iwan. Oh, kamera saya ternyata malah
gelap. Sebentar, sebentar. Baik, Nah, saatnya kita menerima kenyataan, Pak. ya, oke. Terima kasih semuanya ya. Benar-benar bahagia kita sore hari ini. Oke, saya umumkan langsung ya, walaupun Pak Catur juga nih Pak Catur sudah entry nilainya. Saya bacakan berita acara sidang tugas akhir program studi PJJ Informatika S1 semester ganjil tahun akademik 2024-2025 Universitas Siber Asia Unsia tercinta ya, di mana kuliah di Unsia ini adalah impian kita sejak lahir kalau kata mahasiswa-mahasiswa sekarang itu ya. Oke, saya umumkan pada hari ini Senin tanggal 14 April 2025 jam tepat di 16:04 waktu Indonesia bagian Barat telah diselenggarakan sidang tugas akhir dengan peserta nama mahasiswa Genta Ananda Raksi, nomor induk mahasiswa 200401072030, program studi PJJ Informatika tercinta ya. Judul tugas akhir yang sudah disidangkan dan sudah dilakukan pengujian adalah analisis sentimen terhadap program makan siang gratis menggunakan algoritma multinomial Naive Bayes pada sosial media X. Skema tugas akhir, prototipe, lokasi sidang tugas akhir online via aplikasi Zoom. Tugas akhir tersebut sudah diujikan oleh dosen penguji yang pertama, saya sendiri, Riyad Zahara, lalu ada penguji kedua, Bapak Catur Nugroho Eskom Emkom, dan sudah dilakukan penilaian oleh dosen pembimbing pertama Bapak Muhammad Ihwani dan dosen pembimbing kedua Ibu Jana Mudana Hoseltin. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka mahasiswa tersebut dinyatakan. Ada 2 SKS yang apa? Belum di checklist ini. Izin saya checklist ya Pak Iya, Iwan. ada 2 SKS yang apa? Oke, 2 SKS ya. saya ulangi, berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dengan perbaikan. Selamat Mas Genta Ananda Raksi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, perbaikan tersebut diharapkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dikeluarkan usaha yang semaksimalnya dalam kurun waktu 1 minggu ke depan ya. Jadi intens lagi bimbingan dengan 2 dosen pembimbing yang sangat luar biasa ini, yang pasti akan selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan seperti Pak Iwan ya, apalagi nih ya, yang sudah memberikan kita tawa yang luar biasa di sore hari ini. Dan nanti akan dibimbing pula oleh ibu kita yang paling cantik ini, Ibu Cian ya, dipercantik laporan TA-nya. Oke, dari saya sekali lagi selamat Mas Genta. Mungkin dari Pak Catur ada yang mau disampaikan, Pak Iwan dan Cian silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Riyad. Saya duluan mungkin Bapak Ibu pembimbing ya. Mas Genta, mungkin ya tadi plot twist ya dari apa yang saya sampaikan pasti bisa Mas ya. Ternyata benar bisa Mas ya, bisa lulus maksudnya. Ya. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh Mas Genta? Ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 dan pembimbing kedua gitu ya, karena telah membantu Mas Genta agar hari ini itu bisa tercapai ya untuk kelulusannya. Jadi Mas Genta bisa merayakannya ya dengan ya coba lakukan pendekatan ya, mungkin bisa di WA Bapak Ibunya gitu ya. Dan semoga tercurah gitu ya apa yang menjadi sukacita yang kegembiraan dari Mas Genta itu, dan nanti sampaikan juga ke keluarga ya. Salam hangat dari kami, Pak Riyad, saya sendiri, Pak Iwani dan Bu Cian ya, karena telah bertemu dengan Mas Genta selama 3,5 tahun ini ya. Semoga nanti bisa disampaikan juga kepada keluarganya, oh ternyata bisa loh saya lulus dari Universitas Siber Asia gitu ya, dengan mendapatkan banyak faedah ya, terutama ilmu yang bermanfaat ya. Dan mungkin tadi ya Mas Genta sudah menghibur kami, artinya itu amal jariah Mas Genta ya, supaya ya untuk memperbaiki es krimnya Pak. Mungkin itu saja Mas Genta ya. Selamat ya Mas Genta, saya ucapkan. Nanti minta dilanjutkan WA-nya ke Pak Iwani dan Bu Cian. Ucapkan terima kasih kepada beliau mereka dua ya, karena sudah membantu untuk meluluskan Mas Genta. Itu aja. Terima kasih Pak Riyad, Pak Bu Cian, Pak Iwani. Terima kasih Pak Catur, Pak Iwan yang sudah OTW pulang. Ayo sepatah dua patah Oke, kata ini dulu, Pak. Sembari pulang saya memberikan testimoni lah. Ya, silakan. Ini Jangan salah informasi lagi, Pak. Iya, makanya kalau boleh jujur ini sidang paling absurd ya saya bilang.
dijalani oleh kita. Tapi ya tadi tidak mengurangi esensi bahwa ya apa yang sudah Mas lakukan ini adalah ini ya finalnya lah, tujuan akhirnya. Jadi mohon effortnya itu benar-benar bisa dimaksimalkan dalam Biasa sinyal. Wah, lagi pose ya. Lanjut Bu Cian sampai Pak Iwan dapat kalau sinyal. saya tidak salah Oh, dapat. untuk finalisasi semua data untuk kesiapan yudisium. Seperti itu kan saya sebagai pembimbing, ya Mas Genta bisa memberikan effort kalau bisa ya kemarin berapa jam tadi? 50 jam ya. Ini kalau bisa ya seminggu ini ya fokusnya dialihkan terlebih dahulu ke tugas akhir. Karena balik lagi, kerjaan memang utama ya. Tapi balik, tapi kan kuliah ini agar bisa mendapatkan masa depan. Mas Genta, semangat. Terima kasih Pak Riyad, Pak. Oke, Pak Iwan, terima kasih. Selamat jalan hari berjalan Pak Iwan. Oke, Bu Cian mungkin. Dari saya selamat ya Mas Genta. Semoga ilmu dari berkuliah di informatika ini bermanfaat untuk kehidupan dan karir Mas Genta. Ya, terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Ibu Cian. Oke, maka setelah semuanya sudah kita lewati, dengan ini saya nyatakan sidang tugas akhir Prodi PJJ Informatika dengan peserta Genta Anandarasi ditutup. Selamat sekali lagi Mas Genta ya. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Jangan lupa revisinya ya. Baik.